Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel gua. Video kali ini gua mau mengajarkan gimana caranya belajar mobil manual. Kali ini gua sekarang ada di mobil Avanza manual. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Baiklah, sekarang kita mulai dari mengenal transmisinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini transmisi manual ya. Di sini ada rem parkir, di sini transmisi manual. Jadi untuk pertama, bagi yang pemula ya, untuk pertama kita injek kopling terlebih dahulu. Kopling tekan tahan sampai mentok. Kemudian kalau mau masuk gigi 1, kita geser ke paling kiri sampai mentok, kemudian ke depan. Nah seperti ini. Jadi ini udah masuk gigi 1. Lepas kopling ini bisa jalan karena kondisi ini mobil masih keadaan mati ya. Jadi nggak apa-apa lepas kopling. Tapi kalau misalnya keadaan hidup itu pasti udah langsung jalan itu kan. Nah untuk gigi 2-nya ini untuk awal ya, pemula. Untuk baru start pertama mobil jalan. Kemudian agak kencang sedikit, oper ke gigi 2, transmisi kedua, gigi 2. Tinggal ditarik ke belakang. Ini udah masuk gigi 2. Nah ketika kecepatan lebih tinggi lagi, itu kita masuk ke 3. 3 itu tinggal dorong ke depan. Nanti otomatis dia adanya di tengah-tengah. Pasti jatuhnya ke tengah-tengah, ke netral. Tinggal didorong doang ke depan. Set. Kayak gini. Ini udah masuk gigi 3 caranya. Nah kemudian ketika kecepatan lebih tinggi lagi, kita pindah lagi ke 4. Kalau ke 4 itu tinggal dorong aja ke belakang, tarik ke belakang, set. Nah ini udah masuk 4 sampai mentok. Ini udah sampai 4. Kemudian kecepatan tinggi lagi, kita pindah ke 5. Tinggal dorong ke depan sampai netral, geser ke paling kiri, paling kanan, kemudian dorong ke depan. Nah ini mentok udah sampai sini. Ini udah masuk gigi 5. Kalau dinetralin tinggal dorong ke belakang. Ini udah netral. Netral. Nah kalau mau mundur, dorong, tarik. Nah ini udah R, belakang, mundur. Jadi kalau yang gampang ngapalinnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini netral. Sebelum starter kita pastiin dulu ini dalam keadaan netral. Kalau nggak bisa lompat ke depan ya. Netral, baru kita starter. Ini keadaan kondisi mobil udah hidup ya, keadaan netral. RPM-nya naik, kita gas. Nah kemudian kita coba jalan ya. Pertama, kopling diinjek dulu sampai mentok. Kemudian rem tangan, remnya jangan lupa rem tangan diturunin. Kemudian pindah ke 1. Ini udah masuk gigi 1 ya. Ini lepas kopling, dia bisa jalan. Nih. Ini kopling dikit. Tuh. Jalan mulai ya. Jalan. Karena sejalan ini masih gigi 1. Ngangkat koplingnya untuk 1 pelan banget itu. Nggak usah buru-buru karena kaget, kasihan penumpang yang belakang. Kecepatan udah lumayan kenceng, pindah ke 2, tekap kopling, tarik ke belakang. Ini udah masuk gigi 2. Segini keadaan sini masuk gigi 2. Untuk masuk ke gigi 3, pertama tekap lagi kopling, injek, masukin ke 3.
lepas kopling pelan-pelan. Ini udah masuk gigi 3. Kemudian kita masuk gigi 4. Kopling injek lagi, tarik ke belakang. Ini udah masuk gigi 4. Keadaan jalan kayak gini gigi 4. Tapi kalau keadaan pelan begini, kita pakai gigi 4 itu ngeritik, bunyi mesin terik gitu. Tapi sebaiknya kita pakai gigi 3 aja, sedang standar lah gigi 3 keadaan gini. Kalau pas tikungan begini, gas kita angkat, kita rem pelan-pelan, kemudian pindahin kedua. Pas kopling pelan-pelan, gas, ambil gas. Kalau tikungan begini, kopling setengah aja, jangan diinjek sampai full karena dia bisa nyelonong. Kopling setengah aja, nggak usah digas, gas dikit lah gitu. Nah sekarang kita coba ngerem ya. Ngerem itu lepas gas, kita rem pelan-pelan, rem pelan-pelan. Nanti bila mana mobil udah agak pelan, kita tekap koplingnya, injek koplingnya. Set. Ini kita netralin. Terus kalau keadaan macet gimana? Kita oper ke 1 ya, misalnya lampu merah, jalan pelan-pelan itu. Ini kita oper ke 1. Keadaan macet, ini jalan. Lepas kopling pelan-pelan. Seperti jalan tuh, jalan. Tekan play kopling. Nah, bagi kalian yang pemula, belajarnya itu harus maju berhenti, maju berhenti, maju. Jadi untuk ngelemesin kaki nanti pasti, kalau yang pemula itu pasti bakal pegel. Nah, nanti kalian kalau udah biasa, nanti nggak bakal pegel lagi untuk ngelemesin kaki. Lepas kopling pelan-pelan, gas, kemudian berhenti, tekap kopling, remnya pelan-pelan, lemnya pelan, biar nggak terlalu nguk banget gitu. Lagi, mulai lagi, jalan lagi, berhenti lagi pelan-pelan. Ini untuk ngelemesin kaki. Bagi yang pemula belajar gitu dulu. Nanti ngelepas koplingnya tuh jadi lembut gitu. Sekarang coba berhenti lagi. Sampai berhenti gini. Pas kopling pelan-pelan, gas, jalan lagi. Oh iya, untuk gigi 2 itu dalam keadaan kita pelan. Misalnya kita mau berhenti gini, gigi 2. Tapi kalau bila mana ban itu udah berhenti, itu kita start pertamanya langsung gigi 1. Jadi kalau misalkan keadaan jalan nih, kita mobil berhenti macet sampai bannya itu berhenti, itu wajib kita oper gigi 1. Karena kalau gigi 2 itu pasti berat gitu, kasihan ke mesinnya juga. Jadi gigi 1 itu untuk posisi bannya sampai berhenti, baru kita oper ke 1. Tapi kalau misalkan pelan begini, jalan pelan, mobilnya masih bannya nggak berhenti gitu ya, jalan walaupun pelan, itu cukup gigi 2 aja. Kayak misalnya gini contoh ya. Sekarang kita oper ke 3 nih. Kita oper ke 3. Nah, misalkan tiba-tiba jalanan pelan gitu ya, jalan merayap lah gitu, nggak berhenti tapi pelan. Nah, kita oper ke 2 aja. Nah kan mobil nggak berhenti tuh, bannya nggak berhenti, jalan tapi pelan. Ini cukup gigi 2. Kecuali pas berhenti begini, start, udah berhenti begini, baru kita oper ke 1. Start 1 itu gunanya untuk start pertama. Pas kopling, oper kedua. Oke teman-teman,
Itu saja cara belajar mobil manual. Buat kalian yang ingin belajar mobil manual, caranya begitu. Jadi maju, pelan, mundur, maju, berhenti, maju, berhenti, maju, berhenti untuk ngelemesin kaki. Nanti awal-awal pasti rasa pegel tuh kaki yang sebelah kiri juga enggak. Pasti biasanya macet itu luar biasa. Kalau mobil manual tuh enggak enaknya tuh keadaan macet. Tapi kalau lancar mah di tol lancar gitu enggak kenapa-napa, enggak terlalu capek. Kalau keadaan macet, lampu merah, macet itu udah terasa banget mobil manual. Beda dengan mobil matic gitu kan. Kalau mobil matic mah mau macet mau nggak macet tetap aja nggak berguna kaki yang sebelah kiri ini, nyantai. Nah, buat teman-teman, lebih baik mana belajar mobil manual dulu apa mobil matic dulu? Kalau saran gue sih lebih baik belajar mobil manual dulu, karena kalau kita bisa mobil manual otomatis bisa mobil matic, karena mobil matic itu tinggal ngarahin aja gitu. Kalau misalkan mobil manual kita harus ngelepas koplingnya kasar aja pasti mati, langsung gentak ini pasti mobil itu mati gitu. Karena kalau mobil matic nggak bakal mati lepas koplingnya gitu. Nggak ada kopling soalnya, dia lepas rem udah pasti nggak bakal mati. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.